Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan waktu kepada kami untuk presentasi. Langsung saja di sini kami dari kelompok 9 akan presentasi tentang interjeksi artikula dan partikel penegas. Di sini kami berdua dengan nama Ahmad Satrio Wibianto, NIM 402210009, dan rekan saya Aprilia Diah Almasa Fitri dengan NIM 402210025. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi interjeksi. Interjeksi atau biasa disebut dengan kata seru adalah kata-kata yang biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah perasaan seseorang seperti marah, sedih, gembira, sakit, heran, kagum, terkejut, dan lain-lain. Interjeksi merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan rasa hati atau perasaan manusia. Kata ini juga boleh digunakan untuk menguatkan ungkapan ekspresi yang ingin disampaikan oleh penulis maupun pembaca. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri interjeksi. Interjeksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, interjeksi biasa digunakan untuk mengekspresikan atau meluapkan perasaan. Yang kedua, kalimat interjeksi memiliki intonasi yang menggambarkan perasaan pembaca dengan jelas. Yang ketiga, interjeksi memiliki penempatan kata-kata seru pada awal kalimat dan biasanya hanya diikuti dengan satu kata dan juga diikuti dengan koma. Yang keempat, kalimat interjeksi biasanya dimanfaatkan untuk menerangkan dan mengungkapkan perasaan. Dan yang kelima, kalimat interjeksi biasanya berupa suatu ungkapan maupun pertanyaan yang berupa sebuah seruan maupun perintah. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi jenis-jenis interjeksi dan contoh penggunaannya. Yang pertama, ungkapan keheranan, wah, aduh, masa, amboi, onde mande. Contoh kalimat, onde mande cantik nian gadis yang pakai kerudung merah itu ya. Yang kedua, ungkapan kekesalan, sial, brengsek, ih, ah, dasar. Contoh kalimat, brengsek sekali pria itu, beraninya bawa kabur uang tabunganku. Yang ketiga, ungkapan syukur, alhamdulillah, syukurlah, untung. Contoh kalimat, alhamdulillah dapat rezeki nomplok hari ini. Yang keempat, ungkapan penghargaan, mudah-mudahan, semoga. Contoh kalimat, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, ungkapan kekagetan, astaga, astagfirullah, gila, alamak. Contoh kalimat, alamak, kaget aku melihatmu tiba-tiba saja masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu dulu. Keenam, ungkapan ajakan, ayo, yuk, mari, ayolah. Contoh kalimat, ayo cepat, kita sudah ditunggu sama guru pembimbing. Yang ketujuh, ungkapan panggilan, hey, hey, halo, woi. Contoh kalimat, woi, sini lempar bolanya. Yang selanjutnya yaitu definisi artikula. Artikula adalah kata yang tidak mempunyai makna yang digunakan untuk menjelaskan kata benda, nomina, atau kata tertentu. Yang kedua, artikula dapat digunakan untuk mendampingi kata benda dasar ataupun kata benda turunan atau kata tertentu lainnya. Biasanya artikula terletak sebelum kata benda yang dijelaskan. Contoh, yang, sang, kaum, para, si, dan lain-lain. Ciri-ciri kata artikula. Kata artikula memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki arti khusus. Yang kedua, mendampingi kata lainnya. Dan yang terakhir, dapat membedakan kata lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jenis-jenis kata artikula dan contoh penggunaannya. Yang pertama, kata artikula penunjuk jumlah tunggal.
Beberapa kata artikula yang sering digunakan untuk menunjukkan jumlah tunggal antara lain adalah Sri, si, sang, dan yang. Contoh penggunaannya dalam kalimat seperti si kancil sedang pergi ke hutan terlarang. Yang kedua, sang wartawan dinyatakan tidak bersalah. Yang ketiga, Sri Sultan Mahmud sedang makan bersama adiknya. Untuk penggunaan yang, contohnya adalah Yang Maha Pengampun, terimalah taubatku. Selanjutnya yang kedua adalah kata artikula penunjuk jumlah jamak. Beberapa kata artikula yang sering digunakan untuk menunjukkan jumlah tunggal antara lain adalah para, kaum, umat, pihak. Contoh penggunaannya dalam kalimat adalah para mahasiswa menuntut rektor untuk berbuat adil dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yang kedua, kaum wanita mulai protes terhadap kebijakan yang dianggap menguntungkan kaum pria. Yang ketiga, umat manusia harus peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya yang terakhir, semua masalah diserahkan kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga adalah artikula yang menominalkan. Kata artikula yang menominalkan maksudnya yang dapat menunjukkan arti jumlah. Arti jumlah yang dihasilkan oleh satu artikula bisa berbeda, bisa tunggal, bisa pula jamak bergantung pada konteks kalimatnya. Contoh dalam penggunaannya dalam kalimat, jika BBM naik, si miskin yang mengalami tekanan ekonomi sangat parah. Si miskin dalam kalimat tersebut menunjukkan arti banyak atau umum, yaitu semua orang miskin. Contoh yang kedua, aku tak sampai hati melihat si miskin mengambil makanan dari tong sampah. Si miskin dalam kalimat tersebut menunjukkan arti tunggal, maknanya satu, yaitu orang miskin. Materi selanjutnya adalah partikel penegas. Definisi dari partikel penegas menurut KBBI adalah partikel penegas merupakan sebuah bentuk kata yang mengungkapkan penegasan. Kata penegas tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Ciri-ciri dari partikel penegas. Yang pertama adalah arti atau maknanya akan jelas apabila didampingi kata lain dalam kalimat. Yang kedua, mempunyai makna gramatika tapi tidak mempunyai makna leksial. Yang ketiga, sering sekali bentuknya berubah-ubah. Klasifikasi partikel penegas dan penggunaannya. Yang pertama, partikel kah. Partikel kah bersikap mana suka dan sanggup menegaskan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contoh kalimat, diakah yang akan datang? Yang kedua, partikel lah. Partikel lah digunakan dalam kalimat imperatif atau kalimat perintah, atau kalimat deklaratif atau kalimat berita. Contoh kalimat, bawalah kendaraan roda 4 ini ke bengkel besok pagi. Selanjutnya yang ketiga adalah partikel tah. Partikel tah digunakan dalam kalimat interrogatif. Bedanya kalimat interrogatif yang memakai partikel tah biasanya tidak membutuhkan jawaban. Contoh kalimatnya, apa tah artinya berpikir jikalau sedang galau begini? Selanjutnya yang keempat, partikel pun hanya digunakan dalam kalimat deklaratif atau kalimat berita. Cara menulisnya ialah dipisah dengan kata yang ada di depannya atau di spasi. Contoh kalimatnya, yang tidak perlu pun dibelinya juga. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.